Ya. Selamat siang. Selamat bertemu untuk pembicara dan para orang tua yang sudah ada di sini. Hari ini kita mengadakan sesi kedua dari acara. Sebentar, saya harus sharing orang tua dalam memperingati bulan peduli autism ya. Ibu Mayvi udah datang ya Ibu Mayvi ya. Tolong dibuka mungkin video Ibu Sudah. Ya, ini Ibu Mayvi dari anak Nicholas Surabaya ya. Nah, ini Ibu ini salah satu ibu yang hebat sekali nih. Kita beruntung bisa mengundang Bu Mayvi datang ke sini. Yang kedua Ibu Yvonne Angela. Ibu Yvonne Angela, oh ini ya Ibu Yvonne. Dari Medan ya, anaknya namanya Dian ya. Oke, ini Ibu anak Dian umur 6 tahun, sedangkan kalau Nicholas umur 7 tahun ya, sama-sama ya. Kalau Dian ini laki-laki atau perempuan ya, Bu Yvonne? Perempuan. Oh, perempuan. Oke, jadi kita punya laki, perempuan. Soalnya kebanyakan itu laki-laki kebanyakan. Tapi sepertinya hari ini 2 laki-laki, 2 perempuan pembicaranya. Yang satu lagi Bu Siti Rahmawati dari Kendari. Mana? Tolong dibuka, di-invite untuk Bu Siti Rahmawati. Nah, ini Bu Siti Rahmawati dari Kendari ya, Bu? Kayaknya Ibu bukan Kendari asli ya, ada kota apa gitu. Bau. Gimana, Bu? Kota Bau-Bau. Oh, Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau dari Kendari masih berapa jam, Bu? Kalau naik kapal setengah jam. Setengah hari. Naik kapal laut ya? Iya. Oke, nah ini. Kalau naik pesawat setengah jam. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Siti. Anaknya namanya Waude Natasha ya? Perempuan ya, Bu ya? Iya, biasa dipanggil Caca. Gimana? Perempuan. Biasa dipanggil Caca. Caca, panggilannya Caca. Oke, ya. 5 tahun. Nah, mungkin untuk sambil menunggu Ibu Hatta Kadir, nanti saya diinfo ya kalau Ibu Hatta Kadir udah masuk ya. Baik Bu. Ya. Oke, selamat sore karena waktu kita terbatas 2 jam. Setahu saya seperti minggu lalu, jam pun itu nggak cukup, 3 jam. 3 jam itu sudah pastinya ya selalu molor lah. Banyak orang tua yang bertanya, karena sesi ini kan kita sesi sharing. Jadi pasti ada banyak orang tua nanti yang akan memberikan pertanyaan ke ibu pembicara di sini. Nah, acara ini seperti yang acara minggu lalu, saya sebagai moderator, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh ibu-ibu semua satu persatu. Nah, mungkin pertama ibu-ibu bisa memperkenalkan diri, dari Ibu Mayvi yang memperkenalkan diri mengenai biodata anaknya dan orang tua. Iya, terima kasih Bu Mingve. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mayvi, orang tua dari Nicholas dari Surabaya. Nicholas berusia 7 tahun. Background saya adalah saya seorang ibu rumah tangga dan juga seorang berprofesi juga. Gitu aja, Bu Mingve. Kalau anaknya siapa? Nicholas. Umur 7 tahun. Udah sekolah? Udah sekolah, Bu? Sudah. Kelas 1. Sekarang kelas di TKB sekarang. Nanti Juli ini naik kelas 1. Oke, ya. Terima kasih Bu Mayvi. Ya. Dan Bu Yvonne ya. Yvonne dari Medan mungkin memperkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yvonne,
mama dari Dian. Kami asal dari Medan, Bu Mingfe. Dian sekarang usianya 6 tahun 9 bulan. Dan sekarang dia sudah duduk di sekolah TKA, mau naik ke TKB tahun ini. Dan saya sendiri juga sebagai ibu rumah tangga, ya keseharian sebagai ibu rumah tangga yang dulunya sih sebenarnya sempat bekerja, Bu. Oh, berhenti gara-gara ini ya, anak mempunyai untuk lebih konsentrasi ke anaknya gitu ya. Betul, Bu. Mau lebih fokus untuk mendampingi Dian, jadi saya memilih untuk resign gitu. Oleh, makasih. Baik. Itu saja Bu Mingse, terima kasih. Dengan Bu Siti Rahmawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan pada kali ini. Nama saya Siti Rahmawati. Keseharian saya ibu rumah tangga akhir-akhir ini karena sudah lagi proses resign juga dari PNS. Anak saya Natasha 5 tahun. Sekarang sudah berapa bulan ya? 3 bulan sudah sekolah di sekolah alam. Itu aja. Di Bau-Bau ya, Bu ya? Jadi ya, di Bau-Bau. Tidak ke Kendari kan? Masih di Bau-Bau. Hari ini saya ke Kendari. Saya baru sampai di rumah mama saya. Sebenarnya Ibu masih tinggalnya di Bau-Bau, jadi setiap Ibu ke Kendari ya? Setiap Bikom, enggak setiap Bikom juga. Kadang saya offline, kadang online. Oh iya ya, oke, terima kasih. Kita dengan 3 pembicara dengan saya, kita nanti yang Bu Hatta Kadir mungkin menyusul ya. Nah, kita semua pengen tahu nih, pada waktu pasti momen ini pasti juga terjadi di semua orang tua. Pertama kali anak kita lahir, kita senang sekali menyambut kehadiran anak-anak ini. Tetapi perkembangannya mungkin 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, kita menyadari anak kita berbeda dengan anak-anak yang lain ya. Nah, biasanya ada banyak pengalaman pada waktu kita bagaimana kita mengetahui anak kita itu punya masalah. Nah, setelah itu begitu kita tahu anak kita bermasalah, apa yang kita lakukan? Mungkin bisa jadi orang tua yang lainnya bisa meniru apa yang akan dilakukan kalau kita mau mengetahui anak kita bermasalah pada waktu pertama kali. Tuh. Mungkin kita persilahkan siapa yang mau sharing duluan dari 3 pembicara. Oke, selamat siang semuanya ya. Saya kenalkan lagi dah. Saya Mevi, orang tua dari Nicholas. Ya, saya ingin bercerita lah, sharing lah ya. Tapi pada siang ini saya tidak akan mengajarkan apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman ini kita juga tidak bisa telan mentah-mentah ya. Jadi maksudnya kita sesuaikan juga dengan kondisi anak kita juga, bagaimana, apakah bisa dilakukan atau tidak. Nah, saya cerita tentang sekilas waktu Nicholas baru lahir pertama kali. Dia lahir memang secara SC, secara sesar. Dia tidak mau menyusui karena saya nggak tahu ya, karena bingung puting atau apa. Bilirubinnya cukup tinggi sehingga harus dirawat di rumah sakit lagi. Jadi saya habis melahirkan pulang, Nicholas nggak bisa ikut pulang. Terus umur 6 hari dia balik lagi ke rumah sakit karena bilirubin makin tinggi. Nah, terus umur 14 hari setelah pulang dari waktu 6 hari itu dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 hari di Sinar. Terus 14 hari dia mengalami kolik. Yaitu ya nangis teriak-teriak tapi kebetulan koliknya dia itu di pagi hari. Jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu nangis terus pokoknya selama kurang lebih 5 hari. 5 hari, di hari kelima saya paksa bagaimana caranya dia supaya bisa ASI. Jadi dia bisa
Paling tidak mungkin gangguan pencernaannya dia ya, yang kurang begitu bagus karena kena susu formula. Terus akhirnya saya memberikan ASI, dia lebih baik. Ini foto-fotonya Nicholas. Seiring dengan bertambahnya usia ya dia kayak normal aja. Nah, di usia 7 bulan kena cacar air. Kami sekeluarga, pertama dimulai dari bapaknya dulu yang kena cacar air, terus kena ke Nicholas, terus kena ke saya juga karena saya menyusui. Nah, saat inilah Nicholas diberikan antibiotik sama dokter. Pada saat itu memang saya sudah agak sedikit nggak mau dengan antibiotik, tapi karena demamnya cukup tinggi dan anaknya sudah kayak lemes lah megangin saya, akhirnya saya memberikan antibiotik. Nah, dia seiring bertambahnya usia 9 bulan, 1 tahun. Nah, 1 tahun ini biasa kan anak-anak sudah mulai berjalan ya. Nah, di sini Nicholas agak terlambat. Di usia 1 tahun dia masih belum bisa berjalan. Nah, terus kami perkembangannya cukup ya agak telat sih. Duduk aja harusnya kan di usia 6 bulan, tapi dia di usia 8-9 bulan dia baru bisa duduk sendiri. Jadi usia 1 tahun dia belum bisa berjalan, dia baru bisa berjalannya di usia 18 bulan. Jadi agak terlambat lah. Tapi terlambatnya masih dalam batas atas ya, batas mepet atas gitu loh. Nah, saya sempat agak curiga di usia 18 bulan. 18 bulan kan dia telat jalan, terus belum ada apa ya? Biasanya kan panggil mama, papa, jadi nggak ada verbalnya lah. Jadi cuma hanya gitu aja. Terus saya sempat konsultasikan ke dokter spesialis anak. Biasanya kan kita kan kalau imunisasi kita konsultasi, ya dokternya bilang nggak apa-apa Bu, cuma ini kan anak laki-laki, terlambat sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, usia 2 tahun. Nah, anaknya semakin sulit. Nah, ini semakin sulit dikendalikan ya. Jadi di luaran itu saya merasa aneh aja gitu loh. Merasa aneh. Dia mondar-mandir kemana-mana gitu. Jadi kalau keluar itu pertama melihat benda-benda yang berputar. Melihat musik, melihat apa, gitu. Jalan sana kemari. Nah ini terus masuk ke usia ini, masuk di usia 3 tahun. Ya ini saya sudah nggak bisa, maksudnya ini anak berbeda gitu. Anak berbeda, saya harus ngambil action gitu. Nah usia 3 tahun inilah saya baru kasarannya membawa dia untuk, kasarannya kan kita mau mulai sekolah ya, playgroup lah. Oke lah, saya datang ke salah satu playgroup. Saya trial di playgroup Surabaya. Anaknya tidak mau mengikuti instruksi. Belum verbal. Terus yang masih mondar-mandir lah, tidak mau bergabung. Nah, di salah satu trial di sekolah, gurunya bilang sama saya, Ibu, ini anak bukan masalah dibicara saja, dia bilang. Ini anak harus segera diterapi. Pada saat itu memang pengetahuan saya sangat minim ya, karena saya sendiri juga bekerja. Saya bekerja pagi sampai sore, baru pulang, jadi punya waktu sama Nicholas dapat dikatakan juga sangat minim, sangat sedikit. Nah, terus oke lah, saya mencari tempat terapi di Surabaya, datangin tempat terapi ke beberapa tempat terapi. Saya cari yang bisa di malam hari karena kan saya kerja gitu loh. Iya. saya kerja, terus akhirnya saya juga mendatangi salah satu dokter tumbuh kembang anak di Surabaya. Nah, disitulah Nicholas didiagnosa sebagai ASD. Nah, di situ juga saya saat itu juga memutuskan untuk berhenti bekerja. Ya cukup shock pertama kali. Tapi pengetahuan saya tentang autis itu hanya sekedar ya telat bicara sama ya mungkin gangguan sosialisasi aja. Saya nggak pernah menyangka bakal terjadi gangguan-gangguan yang lain gitu. Nah, terus waktu didiagnosa sama dokter Tumbang kan diagnosanya pertama
harus tes BERA, tes telinga dulu. Oke, saya ikutin tes telinga. Hasil telinga saya bawa, hasil telinga normal, langsung diputuskan ASD. Saya diberikan resep, disuruh terapi di salah satu rumah sakit, tapi saat itu saya menolak. Saya menolak karena saya yakin ada terapi lain selain harus menggunakan obat. Nah, dokternya ya lumayan cukup marah sama saya. Kenapa kok saya baru membawa dia di usia yang 3 tahun gitu loh. Lumayan terlambat katanya. Padahal saya sudah menyadarinya sebelumnya, cuma karena faktor lingkungan, orang bilang anak laki-laki setelah berbicara itu wajar. Ya, terus dari dokter ini saya tidak mau, saya direferensikan beberapa psikiatri anak. Tapi nggak saya datangin, saya justru mencari tempat terapi. Saya datang ke Mata Hati juga, saya pernah Bu Mife yang di HR Muhammad. Cuma saat itu kan Mata Hati sampai sore aja ya, kan malam nggak ada. Nah jadi saya nggak mengambil ke situ karena saya baru pulang kerja, sampai di rumah tuh kurang lebih 5:30 sorean gitu loh, jam 5 jam 5:30 gitu. Jadi nggak mungkin saya di sana. Jadi saya cari tempat terapi yang bisa terapi kurang lebih jam 6 atau jam 7 malam gitu. Nah saya dapat tempat terapi. Nah ini gangguan pada Nicholas. Hampir semua ada di sini. Ya perilakunya, ya steaming, mondar-mandir, kontak matanya minim. Dia suka benda yang berputar, jadi melihat kipas, melihat eskalator, terus suka masukkan benda ke mulut. Ya sudah, toilet training ya juga saat itu belum, umur 3 tahun masih pakai pampers. Jadi sekolah baik pipis maupun BAK maupun BAB masih di pampers. Nah, terutama yang paling kelihatan itu adalah gangguan di oral. Dia kalau makan tuh diemut bisa berjam-jam gitu loh, berjam-jam. Terus juga nggak bisa minum, nggak bisa pakai gelas, kebiasaan pakai dot ya, biasa pakai dot. Terus Wow, Nicholas. Nicholas ntar dong. Itu pakai dot, jadi dia nggak bisa pakai gelas. Dia suka lempar-lempar barang. Terus gangguan tidur juga ada. Nah, terus saya nggak perhatian banget itu ya, BAB itu ternyata masih banyak sisa makanan. Nah, tapi kan saat itu kan saya masih ya mungkin wajar lah ya, namanya anak-anak mungkin pencernaannya belum baik ya gitu loh. Jadi saya berpikir masih wajar gitu. Nah, terus sensorinya juga dia nggak suka dipeluk, terus sensitif terhadap suara-suara, vacuum cleaner, blender, tapi nggak suka pakai tas, nggak pakai topi, bersihkan telinga, teriak-teriak, potong rambut apalagi. Terus nggak bisa meniup, pokoknya ya, semualah ada di situ. Terus sosialisasi juga main-main sendiri, komunikasi belum verbal. Umur 3 tahun dia belum verbal.